Kita adalah makhluk yang meresonansi satu sama lain melalui empati, memori, dan energi. Seperti dua instrumen yang dimainkan dari ruangan berbeda, tetapi dalam nada yang sama, kita bisa merasa terhubung meski tak berbicara. Tapi stoikisme mengingatkan kita untuk tidak menjadi budak emosi ini. Kita diminta untuk mengobservasi tanpa melekat, untuk mencintai tanpa harus menggenggam, untuk mengingat tanpa harus hidup dalam masa lalu. Kadang Anda memang merasa ditarik oleh seseorang dan mungkin benar ada koneksi. Tapi dalam dunia stoik dan psikologi, koneksi yang tak kasat mata itu tidak dimaksudkan untuk dipegang erat, melainkan dihargai, lalu dilepaskan ke tangan kehidupan. Karena yang sejati tak perlu dikejar, ia akan kembali dalam waktu yang tepat, jika memang ditakdirkan. Dan jika tidak, maka sinkronisitas itu datang bukan untuk menyatukan kalian, tapi untuk membangunkan Anda. Jadi ketika lagu tertentu terputar tiba-tiba, atau Anda melihat tatapan yang terasa akrab, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semesta sedang menyatukan kalian kembali. Mungkin semesta hanya sedang mengingatkan Anda bahwa Anda sedang tumbuh, dan bahwa pertumbuhan itu sendiri adalah tujuan. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami 10 tanda sinkronisitas emosional yang dapat muncul saat dua jiwa masih saling menyentuh, meski raganya jauh. Tapi ingat, tanda-tanda ini bukan petunjuk untuk mengejar, melainkan undangan untuk menyadari. Tanda pertama, perubahan energi tanpa penjelasan logis. Pernahkah Anda merasakan perubahan emosi yang datang begitu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas? Anda sedang merasa tenang, namun dalam sekejap muncul rasa cemas, rindu, sedih, atau bahkan bahagia secara mendadak, seolah ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda, namun Anda tak tahu apa. Ini bukan sekadar fluktuasi suasana hati. Dalam psikologi kedalaman yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung, pengalaman semacam ini disebut sebagai bentuk sinkronisitas emosional. Fenomena ketika emosi atau energi batin seseorang dapat dirasakan oleh orang lain yang secara psikologis atau emosional terhubung dengannya. Jung menjelaskan bahwa kita terhubung dalam satu jaringan bawah sadar kolektif, di mana energi emosional seseorang bisa memengaruhi orang lain tanpa kata atau tindakan apapun. Jika seseorang yang terhubung secara emosional dengan Anda sedang merasakan sesuatu yang intens, baik rindu, bingung, atau bahkan ketakutan yang belum tersampaikan, maka getaran batinnya dapat bergema dalam sistem emosi Anda. Inilah mengapa Anda bisa terbangun dengan rasa sedih yang tak Anda pahami, merasakan dorongan kuat untuk menghubunginya, atau tiba-tiba merasa seperti dia sangat dekat, meskipun secara fisik berjauhan. Ini bukan telepati dalam arti sempit, tapi lebih seperti gelombang emosi yang bergerak melalui ruang bawah sadar, menciptakan resonansi batin yang sulit dijelaskan namun sangat nyata. Namun dari sudut pandang stoikisme, momen seperti ini justru mengundang kita untuk kembali pada pusat diri. Filosofi stoik mengajarkan bahwa emosi bukan untuk ditekan, tapi untuk dipahami dan diamati tanpa harus segera diikuti. Saat emosi muncul tanpa sebab yang jelas, stoik tidak menilainya sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan ketenangan batin dan kesadaran penuh. Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus percaya bahwa ketenangan sejati lahir ketika kita bisa melihat emosi sebagai awan yang melintas, bukan badai yang harus kita taklukkan. Dari pendekatan self-help dan psikologi modern, perubahan emosi yang tiba-tiba bisa juga disebabkan oleh jejak emosional masa lalu, kenangan, trauma, atau keterikatan yang belum terselesaikan. Tubuh dan pikiran kita menyimpan memori emosional seperti pola yang bisa diaktifkan oleh hal-hal kecil. Nama, lagu, mimpi, atau bahkan hanya ingatan samar. Maka saat emosi datang tiba-tiba, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Apakah ini perasaanku sendiri atau pantulan dari sesuatu yang sedang bergerak dalam hubungan emosionalku dengan orang lain? Kuncinya bukan terjebak dalam spekulasi, tetapi membuka ruang kehadiran. Jika Anda bisa duduk bersama emosi itu tanpa bereaksi,
Anda sedang membangun ketangguhan emosional yang sejati. Karena dalam banyak kasus, perubahan energi yang kita rasakan adalah panggilan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan, bukan untuk mengejar. Bisa jadi Anda merasakan getaran hati orang lain, tapi bisa juga itu adalah pantulan luka Anda sendiri yang belum selesai. Keduanya berharga untuk diperhatikan, bukan untuk ditakuti. Ketika dua jiwa pernah terhubung secara dalam, gelombang emosinya memang bisa tetap beresonansi. Namun, tugas Anda bukan menafsirkan setiap emosi sebagai perintah untuk bertindak, melainkan sebagai undangan untuk memahami. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk merasakan tanpa harus dikendalikan oleh rasa itu. Dan seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, kedamaian bukan berarti tidak merasa apa-apa, tapi mampu tetap tenang di tengah badai yang datang dari dalam maupun luar. Pada bagian selanjutnya, kita akan menjelajahi tanda sinkronisitas berikutnya ketika pikiran Anda memunculkan seseorang secara tiba-tiba dan dunia luar mulai memberikan sinyal-sinyal halus seolah menjawabnya. Kebetulan? Mungkin tidak, tetapi cara Anda meresponsnya akan menentukan sejauh mana Anda bertumbuh melalui pengalaman itu. Tanda 2, kebetulan yang bukan sekadar kebetulan. Pernahkah Anda memikirkan seseorang secara mendalam, lalu tiba-tiba mendengar lagu yang pernah kalian dengarkan bersama? Atau nama orang itu muncul begitu saja, di papan iklan, dalam percakapan, atau bahkan dalam unggahan media sosial yang terasa seperti diarahkan langsung kepada Anda? Mungkin Anda menganggapnya sebagai kebetulan, tapi jika hal itu terus terjadi, terlalu sering dan terlalu tepat waktunya, mungkin itu bukanlah sesuatu yang acak. Terkadang dunia luar mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Saat Anda berada dalam pusaran emosi yang intens, semesta seolah menanggapi melalui isyarat-isyarat halus yang muncul di sekitar. Seperti gema dari dalam jiwa, tanda-tanda itu muncul bukan karena Anda mencarinya, tetapi karena ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang bergerak. Dalam hubungan emosional yang dalam, ini bisa menjadi semacam komunikasi diam. Bukan lewat kata, tetapi melalui kejadian-kejadian yang menyentuh sisi terdalam Anda. Sebuah nama yang disebut orang lain, mimpi yang datang tanpa sebab, atau lagu yang seolah berbicara tentang Anda dan dia. Semua itu bisa menjadi cerminan dari apa yang belum selesai di dalam hati. Namun, yang paling penting adalah bagaimana Anda menanggapi semua ini. Seringkali kita terjebak dalam kerinduan atau pengharapan yang tidak sadar, sehingga kita menafsirkan setiap tanda sebagai petunjuk untuk bertindak. Tapi bukan itu esensinya. Tanda-tanda yang muncul bukanlah perintah, melainkan undangan. Bukan untuk mengejar orang itu, tapi untuk menyelami makna yang lebih dalam di balik perasaan yang belum selesai. Momen-momen ini justru menjadi kesempatan untuk kembali ke dalam diri dan bertanya dengan jujur. Apa yang sebenarnya saya cari? Apakah saya sedang diberi pesan untuk memahami, bukan untuk menggenggam? Dan jika tanda-tandanya muncul berulang dan menggugah sisi emosional Anda, mungkin memang ada yang sedang bergerak dari kedua sisi. Namun tetaplah tenang, jangan terburu-buru menyimpulkan. Kehadiran seseorang dalam pikiran Anda tidak selalu berarti Anda harus kembali padanya. Bisa jadi itu adalah bagian dari proses Anda untuk menyembuhkan, untuk merelakan, atau untuk mengingat sesuatu yang dulu pernah berarti, lalu melepaskannya dengan damai. Karena dalam perjalanan emosional yang sejati, kita belajar membedakan antara ilusi dan intuisi. Kita belajar menyambut pesan dari kehidupan tanpa terikat oleh pengharapan. Kita belajar membaca tanda bukan untuk mencari kepastian, tapi untuk mengembangkan kedewasaan batin. Jika dunia luar mulai berbicara tentang dia saat Anda tengah mencoba melupakannya, bukan berarti Anda harus menyerah pada perasaan itu. Mungkin itu hanyalah cara kehidupan memberi Anda ruang untuk menyadari bahwa yang belum selesai bukan hanya tentang dia, tapi tentang bagian dalam diri Anda yang belum pulih. Dan pada akhirnya, tanda-tanda seperti ini hanya bermakna ketika kita cukup hening untuk mendengarkannya dengan jernih. Jika itu hanya kerinduan, ia akan memudar. Tapi jika itu adalah gema dari dua hati yang saling mencari, maka waktu akan membawa kejelasan. Yang bisa Anda lakukan adalah tetap hadir, tetap jujur pada diri sendiri, dan terus melangkah dengan hati yang terbuka tanpa kehilangan pegangan atas batin Anda sendiri.
Di bagian selanjutnya kita akan menyelami ruang yang lebih dalam lagi. Bagaimana mimpi yang datang tanpa diundang bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang tak terucapkan antara dua jiwa yang saling terhubung meski tak lagi bicara. Tanda 3. Mimpi yang terasa nyata dan pesan dari dalam jiwa. Ada momen ketika kita terbangun dengan perasaan yang begitu nyata, seolah baru saja berbicara dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Mungkin Anda pernah mengalaminya, bermimpi tentang seseorang yang begitu berarti bagi Anda. Tepat ketika Anda merasa bahwa dia mungkin juga sedang memikirkan Anda. Mimpi itu tidak selalu sederhana. Kadang penuh kehangatan, kadang membingungkan, kadang justru terasa lebih nyata daripada kenyataan. Ini bukan sekadar bunga tidur atau romantisme sesaat. Ketika dua orang terhubung secara emosional, seringkali jiwa mereka bertemu lebih dulu di dalam ruang mimpi, bahkan ketika dunia nyata mereka masih dipenuhi diam dan jarak. Mimpi adalah tempat di mana hati kita yang tersembunyi berbicara tanpa sensor. Bukan kata-kata yang penting, tapi bagaimana perasaan yang muncul dalam mimpi itu menggerakkan Anda. Jika Anda merasa dicintai, dilindungi, atau bahkan mengalami konflik yang belum selesai, itu bisa jadi cerminan dari proses emosional yang sedang terjadi di dalam dan mungkin juga sedang dirasakan oleh dia. Saat kita belum bisa menghadapi kenyataan secara sadar, entah karena takut, ragu, atau belum siap, alam batin kita akan menciptakan ruang untuk memprosesnya dalam bentuk simbol, cerita, dan perasaan yang tak terucapkan. Yang menarik, seringkali mimpi-mimpi ini datang di momen yang paling krusial. Saat Anda merasa sudah bisa merelakan, mimpi itu datang kembali, seperti panggilan lembut dari jiwa untuk memperhatikan sesuatu yang belum benar-benar selesai. Kadang bahkan, mimpi seperti itu bisa muncul berulang, seperti pola yang meminta kita untuk tidak mengabaikannya. Dan lebih mengejutkan lagi, ada saat-saat ketika dua orang bisa bermimpi tentang satu sama lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Meskipun tidak selalu dibagikan atau disadari, hubungan emosional yang dalam bisa menciptakan resonansi batin yang muncul di malam hari tanpa perlu percakapan di dunia nyata. Namun, penting untuk diingat, mimpi bukanlah petunjuk untuk bertindak secara impulsif. Mereka adalah pesan, bukan perintah. Tugas kita bukanlah menafsirkan setiap mimpi sebagai tanda bahwa kita harus kembali pada seseorang, melainkan menyadari bagian dari diri kita yang masih memerlukan penyembuhan. Apakah kita rindu akan dia, atau rindu akan versi diri kita saat bersama dia? Apakah kita ingin kembali, atau hanya ingin merasakan kembali hangatnya rasa aman yang dulu ada? Ketika seseorang muncul terus-menerus dalam mimpi, bisa jadi itu karena masih ada pelajaran, perasaan, atau luka yang belum selesai. Tapi kadang, kehadiran orang itu juga menjadi cermin, bukan karena mereka harus kembali ke hidup kita, tetapi karena mereka sedang membantu kita memahami siapa diri kita sekarang. Kita tidak selalu bisa mengontrol siapa yang hadir dalam mimpi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons pesan dari dalam itu dengan tenang, tanpa terburu-buru. Mungkin dia juga memimpikan Anda. Mungkin ia pun merasakan sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Tapi apapun yang terjadi di sana, biarkan itu menjadi tempat di mana jiwa berbicara dan Anda mendengarkannya tanpa perlu tergesa. Karena hubungan yang paling kuat tidak selalu ditentukan oleh kata-kata atau kehadiran fisik. Kadang, justru dalam diam dan mimpi, dua hati bisa bertemu, menyentuh satu sama lain dalam keheningan yang penuh makna. Namun saat kita bangun, pilihan tetap ada di tangan kita. Apakah kita membiarkan mimpi itu menjadi jembatan untuk kembali, atau menjadikannya sebagai ruang refleksi untuk melangkah lebih utuh ke depan? Tanda nomor 4 adalah perubahan energi Anda saat dia memikirkan Anda. Ada kalanya Anda merasakan sesak tiba-tiba di dada, gelombang ketidakpastian, atau emosi mendalam yang tidak dapat Anda jelaskan, dan kemudian tidak lama setelah itu Anda mengetahui dia mengulurkan tangan, muncul dalam mimpi Anda, atau mengirimi Anda pesan. Kebetulan, mungkin tidak. Menurut Carl Jung, hubungan semacam itu dapat dijelaskan melalui konsep sinkronisitas. Peristiwa-peristiwa yang dihubungkan bukan oleh sebab dan akibat, tetapi oleh resonansi simbolis dan energetik. Ketika dua orang terhubung secara emosional, pikiran bawah sadar mereka dapat tersinkronisasi.
Dan sinkronisasi ini tidak hanya terjadi dalam pikiran atau mimpi, itu terjadi secara energetik. Tubuh Anda, medan emosi Anda, dan intuisi Anda mungkin menangkapnya sebelum pikiran logis Anda menyadarinya. Tanda-tanda energetik bahwa dia memikirkan Anda bisa jadi tiba-tiba merasa terhubung, menjalani hari-hari Anda, dan tiba-tiba merasakan kehadirannya, gambaran jelas wajahnya, atau kenangan yang hidup tanpa pemicu eksternal. Invasi ini mungkin merupakan gema pikirannya yang menjangkau Anda. Perubahan emosi tanpa sebab juga bisa terjadi, di mana gelombang kesedihan, kerinduan, atau kegembiraan yang tak terduga muncul tanpa alasan eksternal. Kadang-kadang emosi itu datang dari dirinya, dari pengalaman batinnya sendiri yang Anda tangkap, seolah-olah Anda berdua adalah stasiun radio yang disetel pada frekuensi yang sama. Dorongan fisik seperti merinding, perasaan gugup, sesak di dada, atau keinginan tiba-tiba untuk menangis dapat menjadi tanda bahwa ada energi emosional yang mengalir melalui Anda, terutama jika Anda terbuka secara emosional terhadap hubungan tersebut. Sinyal-sinyal ini halus tetapi kuat. Mereka adalah bahasa jiwa, suatu bentuk resonansi emosional yang melintasi jarak, waktu, dan bahkan keheningan. Itu adalah dorongan tiba-tiba untuk menulis kepadanya jika Anda merasakan kebutuhan yang sangat kuat untuk menghubunginya tanpa alasan rasional. Dan dia menjawab, "Aku hanya memikirkanmu." Itu adalah contoh klasik dari sinkronisitas emosional. Jung dan kesatuan psikis dua jiwa. Carl Jung meyakini bahwa ketika ada hubungan sejati antara dua orang, pikiran bawah sadar mereka terkadang dapat bertindak sebagai satu kesatuan. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda kendalikan, dan itu juga bukan sesuatu yang terjadi terus-menerus. Namun saat hal itu terjadi, ia terasa sebagai bentuk cinta yang tenang, yang tak butuh kata-kata, yang menentang logika, seakan-akan sebagian dari diri Anda tinggal di dalam dirinya, dan begitu pula sebaliknya. Ikatan semacam ini tidak selalu berujung pada hubungan romantis, tetapi tentu saja meninggalkan bekas yang dalam, karena ketika energi Anda berubah di bawah pengaruh kehadiran tak kasat mata orang lain. Tanda 5, sinkronisitas yang berulang. Bahasa jiwa yang tak menggunakan. Kata ada saat-saat dalam hidup ketika semesta tampak bicara dengan cara yang aneh, halus tapi sangat pribadi. Anda sedang memikirkan seseorang, lalu tanpa disengaja melihat namanya terpampang di poster jalanan, judul buku, atau dalam percakapan televisi. Anda membuka media sosial dan tiba-tiba lagu yang punya makna khusus bagi kalian berdua diputar. Atau Anda mulai memperhatikan angka-angka yang terus muncul bersamaan dengan pikirannya. Seperti 11-11, 22-22, atau pola berulang lainnya yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Bagi banyak orang, kejadian seperti ini mungkin terlihat biasa. Tapi jika Anda jujur dengan diri sendiri, Anda tahu ada rasa yang berbeda saat hal-hal itu muncul. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik layar kehidupan, mengirimkan sinyal melalui cara yang hanya Anda bisa pahami. Ini bukan tentang mistik berlebihan, tapi tentang kepekaan jiwa yang sedang menangkap sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh logika. Dalam hubungan emosional yang dalam, terutama yang belum selesai atau masih menyimpan resonansi batin, dunia sekitar seringkali memantulkan kembali apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Tapi penting untuk tidak langsung terjebak dalam romantisasi setiap simbol yang muncul. Kejadian-kejadian ini bukan konfirmasi bahwa seseorang mencintai Anda, atau bahwa takdir sedang menyatukan kalian kembali. Tidak. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk memperhatikan apa yang sedang diproses oleh batin Anda sendiri. Kadang tanda-tanda itu muncul bukan karena dia sedang mendekat, tetapi karena Anda sedang diingatkan untuk menutup lingkaran yang belum selesai. Jiwa Anda sedang berbicara, dan simbol-simbol itu adalah bahasanya. Ketika sebuah lagu lama diputar di saat yang tidak biasa, atau angka yang sama terus menampakkan diri setiap kali Anda merindukannya,